pelayan ibadah. Ya Pak Didit, Pak Nia, Ella, Osea, Bimala, Bimala, Ma, Elisa. Elisa. Iya, Sudah bisa, Mbak. iya ada. Kayaknya Rizky ada jadi bapak Ivan. 4 bulan, Mbak. Ibu tambahannya. Ibu di mana? Di depan. Oh, itu dia statusnya memang belum anggota sini. Yang Oma Murni kan? Iya, yang operasi mata dia. Dia memang status anggotanya belum sini, baru simpatisan. Tapi anaknya sudah anggota sini. Dia GKI. Ya, GKI, terus anaknya di sini. Barengan yang itu, yang Pani itu, yang Ibu naik gojek tadi. Oke, ya kita pelayan ibadah. Teman-teman. Hosea sama siapa? Pelayan persembahan siapa? Oh, WL Singkat. Ini ada ininya, plastiknya disiapin. Aku baru itu disiapin plastiknya baru. Plastiknya disiapin. Sini Bu, saya Ini plastiknya disiapin. Tapi dia nggak bisa ibadah. Akhirnya laptop baru Pak Joko. Ini buat dokumen Pak, udah diberi sama Bu Yuli. Nanti Bapak ada dokumen. Yang penting selain di saya nanti sama di sini. Baru. Laptop baru. Geser juga nggak? Oh iya. Geser nggak? Oh, iya. Makasih ya. Oh, Bu Ivan, mau doa, Bu Ivan? Doa pelayan? Doa dari situ ya. Oke, selamat pagi para pelayan Tuhan. Semua sehat ya. Kita melayani Tuhan, berdasarkan hati dan sehat di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa dan Cukup, Allah yang kami kenalkan serta kami sebutkan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan menyertai kami dan memberi anugerah bagi kami bisa bangun sehat dan bisa pergi ke tempat ini dengan selamat. Kami syukur, kami serahkan hati kami, hidup kami hari ini untuk kami bisa berbakti, memuji dan mengenalkan firman Tuhan. Khusus kalau berdoa bagi setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayan mimbar pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi WL, Tuhan mengurapi Singa, Tuhan mengurapi pelayan Sembarang, Tuhan mengurapi pelayan kami, Tuhan mengurapi pelayan perawat PGT, Indonesia, dan pelayan yang lain musik dan juga Tuhan mengurapi hamba-Nya dan biarlah pelayan menyerahkan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat yang hadir. Juga orang umatnya yang hadir, mau membantu pergumulan-pergumulan dan memberikan kuasa sehingga mereka bisa melewati semua pergumulan luka bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan, ujian yang dinaikkan sungguh memberkati umat
karena ada kegiatan ataupun ada yang sakit, Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka agar mereka bisa sembuh ke depan bisa beribadah sembuh. Inilah hidup kami serahkan di tangan Tuhan dan ibadah ini dari awal sampai akhir. Yesus yang bersyukur. Amin.
datang bawa pujian bersama pujimu Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Pujian tema kita dari MP 250 Harap Tuhan. Harap Tuhan, harap
Tuhan walau sunyi jalanmu. Tuhan tahu sepanjang jalan kita dan Tuhan yang sudah menentukan jalan kita. Pembacaan firman Tuhan bersama-sama dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita mengaminkan doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Henry Suparman. Sebelumnya kita menaikkan lagu doa syafaat satu-satunya yang aku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Tritunggal, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur di tengah ibadah kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Ampunikan setiap pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk menaikkan doa ini kepada-Mu, dan ajar kami untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati sehat atas bangsa kami. Tuhan mencurahkan hujan berkat atas bangsa kami. Tuhan memberkati kerukunan, kedamaian, persatuan bagi bangsa kami. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hasil perhitungan suara dari pemilu yang sudah kurang lebih seminggu yang lalu kami melewatinya dan kami melaksanakannya. Dan biarlah Tuhan hasil rekapitulasi perhitungan suara, baik hitung cepat maupun perhitungan manual yang dihitung oleh KPU nanti, semuanya dapat berlangsung jujur, adil, dan transparan. Berkati para petugas pemilihan umum ini, ada KPU, Bawaslu, Gakumdu, dan lembaga-lembaga yang terkait terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, bahkan mereka diberi kekuatan kesehatan untuk bekerja kurang lebih sampai 48 jam untuk hasil rekapitulasi suara ini ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk sesuatu hal yang terjadi kalau ada kecurangan, kiranya itu dapat diproses secara hukum yang berlaku di negeri ini. Hamba-Mu juga berdoa kiranya Engkau yang menyatakan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia untuk tahun 2024 sampai tahun 2029, dan siapapun pemimpin itu kami yakin berasal dari Tuhan yang berkehendak. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap bangsa kami yang mengalami bencana alam, mengalami angin puting beliung, bahkan mengarah ke tornado di wilayah Bandung ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka yang mengalami bencana alam ini ya Tuhan, agar mereka terus dikuatkan Tuhan dan selalu ditolong dan dihiburkan oleh Tuhan. Kiranya aparat terkait dapat memberi bantuan, Pemda setempat, pemerintah kota setempat, bahkan relawan Tuhan pakai untuk menolong setiap bangsa kami yang mengalami bencana alam. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk pergumulan umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati dan menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini dalam mereka setiap bergumul, dalam apapun yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan untuk makan minum sehari-hari. Tuhan menolong, mencukupkan tepat pada waktunya. Untuk mereka yang bergumul menyekolahkan dan memuliakan anak-anak mereka, Tuhan juga yang menolong dan memberkati tepat pada waktunya. Tuhan memberkati juga pergumulan jemaat-Mu yang merindukan rumah, yang merindukan keturunan, juga menjawab tepat pada waktunya. Yang merindukan untuk pindah kerja atau mencari kerja, juga Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan sakit, penyakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa dan bilur-Mu, agar setiap jemaat kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan Bu Engwi yang sedang dirawat di rumah sakit Islam Sari Asih Kota Tangerang, juga Tuhan menjamah, menyembuhkan, agar Bu Engwi kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Berkati tenaga medis dan obat yang dipakai oleh dokter, agar dipakai Tuhan untuk menolong untuk kesembuhan Bu Engwi. Berkati juga Tuhan sehat untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, agar dalam kami beraktivitas, bekerja, pelayanan, Tuhan selalu memberkati sehat. Beri imun tubuh yang kuat bagi setiap kami, agar kami tetap sehat. Berkati juga bagi jemaat-Mu yang sedang hamil, Tuhan beri sehat untuk bayi yang dikandung dan juga ibunya. Bahkan persalinannya juga Tuhan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati lancar dan selamat baik bayi dan juga ibunya. Berkati juga Tuhan kerinduan kami, gereja-Mu di tempat ini merindukan tempat ibadah sendiri, supaya Tuhan menjawab dan memberkati tepat pada waktunya. Segala doa, usaha, dan iman kami Tuhan perhitungkan, dan
dan tepat pada waktu dan cara Tuhan yang ajaib, kami mendapat tempat ibadah yang lebih luas dan lebih layak dari tempat ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk program anggaran tahun 2024-2025 Maret yang minggu depan akan dimugerkan, akan disahkan. Kiranya Tuhan menolong, dan minggu ini akan dibagikan untuk setiap jemaat, anggota jemaat, untuk bisa menerima, mereka membaca, melihat, dan kalau ada memberi masukan, bisa memberi masukan. Dan biarlah Tuhan memberkati, dan minggu depan bisa dimugerkan, dan program itu menjadi program yang harus kami kerjakan bersama-sama untuk kemajuan gereja di tempat ini, untuk kemajuan Injil Kristus di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk Koko Ivan dan juga Bang Julio agar Tuhan terus berkati. Maka secara khusus Koko Ivan supaya tidak tidur terlalu pagi, sehingga bisa mengatur jam istirahat, jam makan, jam sekolah dengan baik. Tuhan beri pengertian pada Koko Ivan ya Tuhan. Beri kekuatan dan kesabaran kepada Bu Yuli untuk mengasuh, mendidik dengan kesabaran yang dari Tuhan. Berkati juga Tuhan Bu Martin, Pak Martin juga diberi kekuatan, kesabaran untuk merawat dan mengasuh Julio, Bang Julio. Terima kasih Tuhan, kuatkan dengan kekuatan-Mu yang ekstra. Hamba-Mu juga berdoa bagi Baby Juana agar tumbuh kembang yang baik ya Tuhan. Dan masa 4 bulan ini dia sudah mulai tengkurap, dan kami bersyukur untuk pertumbuhan itu, dan Tuhan beri sehat terus untuk Baby Juana. Berkati juga gereja induk kami ya Tuhan, Gereja Baptis Cengkareng Indah, agar terus Tuhan memberkati jemaat yang ada di sana. Hamba-Mu Pendeta Stefanus Ngatimin yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan, juga Tuhan berkati dengan kekuatan, urapan, dan hikmat dari Tuhan. Berkati juga Yayasan Baptis Cengkareng Indah yang akan membangun sekolah menjadi tingkat, juga Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak jemaat yang sedang magang, ada Mbak Fania, ada Koko Hosea, akhir bulan ini Koko Hosea selesai magangnya, juga Tuhan berkati agar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik dan dengan tepat waktu dan dengan sempurna, oleh karena Tuhan memberkati. Setiap anak-anak kami, jemaat yang berkarir, sedang berkarir atau mau berkarir, juga Tuhan tolong dan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kesembuhan Opa David dari operasi prostat, juga Tuhan sembuhkan dan kembali sehat. Berkati Ko Ayung juga Tuhan, Kau menjamah hatinya agar Ko Ayung mau kembali beribadah di tempat ini dan mau bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, dan mari kita nyanyikan Tuhan dengarlah. Tuhan dengarlah kami berdoa, berilah umat-Mu berkat damai-Mu. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan. Dasar memberi dari Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Petugas persembahan, Cia Lisa, silakan. Mari kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Di dalam
Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu doksologi berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyamu juga usaha ayat padaku. Namun Tuhan yang berkuasa, mari kita menyanyikan lagu persiapan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hendrik, kita menyanyikan lagu Firman-Mu Taman yang Permai dari NP 97. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang yang datang memetik untuk bersuka dan senang. Firman-Mu Tuhan yang baru bermata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang cerah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang manusia. Mari umat Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Tritunggal, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kekal di sepanjang segala abad. Hati kami pada saat ini mau mendengar firman Tuhan, telinga kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami mau membuka hati, telinga kami, pikiran kami dan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menguatkan iman kami dan memberi makan bagi rohani kami dan memperbaiki kelakuan kami sehingga kami terus dididik, diajar dan diarahkan untuk hidup seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, umat-Mu yang akan mendengar, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Hati kami siap ya Allah untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk, Pak Tuhan dan pelayan Tuhan.
Shalom. Shalom, Pak. Sekali lagi shalom. Oke, shalom ya. Semua kita sukacita dan damai sejahtera ya. Arti shalom ya. Nah, hari ini minggu terakhir di bulan Februari ya. Dan kita luar biasa di tahun ini banyak WL yang muda-muda ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Fania. Luar biasa ya. Saya tadi terharu ya. Kalau ada Pak Dindro masih hidup, waduh, pasti bangganya bukan main dia ya. Anak gadisnya udah bisa jadi WL. Tapi Papa udah tersenyum di surga ya, Mbak Fania ya. Melihat Mbak Fania jadi WL. Disaksikan bareng-bareng dengan para salehnya dan Tuhan Yesus melihat dari surga. Dan para malaikatnya. Lalu siapa yang mau duluan ke sana? Pasti nanti kita dapat giliran, amin. Tapi kalau untuk masalah siapa yang duluan, kayaknya nanti dulu gitu ya Pak ya. Sesuai Tuhan gitu ya. Ya, kita nurut Tuhan ya, karena Tuhan yang punya hidup kita. Oke, di hari ini di minggu terakhir di bulan Februari saya terakhir juga memberi tema kepada gereja tentang iman ya. Gereja yang kokoh imannya, gereja yang menyandarkan imannya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita harus menjadi teladan iman, ya, memiliki komitmen untuk kita harus mengikuti atau kita harus menjadi teladan iman, ya. Kita membuka firman Tuhannya dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Rasul ada di mana? Kitabnya? Ya. Lama ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Oke, kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian ya, karena ya cukup lumayan panjang ya. Ayat 54 saya dan ayat 55 Bapak Ibu Jemaat Tuhan. LAI memberi judul perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sama-sama ayat 60, 1, 2, 3. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Ya. Stefanus adalah salah satu tokoh yang sangat sentral di dalam Perjanjian Baru. Salah satu tokoh yang sangat sentral di dalam Perjanjian Baru. Dan di awal-awal abad pertama, di awal-awal abad kedua, berkaitan dengan berdirinya sebuah gereja. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan dia hari yang ke-50 dia terangkat ke surga dan dia memberikan Roh Kudus, dan di saat itu pencurahan Roh Kudus sudah di Yerusalem terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, baru dalam pasal ini gereja mulai bertumbuh, gereja mulai berkembang pesat di abad kedua, dan baru muncul seorang tokoh yang luar biasa, seorang penginjil yang luar biasa, namanya Stefanus. Bukan Stefanus Ngatimin ya.
Stefanus yang ada di dalam tokoh Alkitab ya. Jadi cukup Stefanus atau boleh dikatakan penatua Stefanus ya. Nah, dia memberitakan Injil sangat luar biasa tanpa ragu, tanpa takut, dan imannya sangat kokoh di dalam kepercayaannya terhadap Injil Kristus. Sehingga apapun yang ada di depannya yang menghalangi Injil dan menghalangi pemberitaan Injil Kristus, pasti dia akan tegak lurus. Tahu yang tegak lurus? Pak Didit itu kalau pasang tiang listrik tegak lurus ya. Jadi kalau mau tanya tegak lurus, tanya Pak Didit ya. Nggak ada tiang listrik itu mencong ya. Pasti tegak lurus ya. Nah, ketika tegak lurus, dia benar-benar melakukan pemberitaan Injil itu tanpa kompromi dengan yang namanya dosa, kompromi dengan yang namanya di luar kebenaran Injil. Ya, bahkan ketika dia ditangkap dan diadili di dalam sidang Mahkamah Agama, ini konteksnya ya, itu dia tetap memberitakan Injil. Jadi boleh dikatakan ketika kita, ya ilustrasinya sekarang ini, misalnya saya memberitakan Injil, terus saya ditangkap, setelah ditangkap saya di sidang ya. Nah di sidang itu saya memberitakan Injil. Nah kurang lebih Stefanus seperti itu. Coba bayangin ya. Jadi sudah di sidang pun dia tetap memberitakan Injil. Tegak lurus nggak orang kayak gini? Tegak lurus banget ya. Nggak ada kompromi dia. Tegak lurus ya. Dan ketika dia memberitakan Injil di tengah-tengah sidang Mahkamah Agama, wah, Mahkamah Agama apa? Merespon dengan apa tadi? Gertakan gigi. Wah, kira-kira Pak Martin bisa nggak respon dengan gertakan gigi? Masuknya apa itu? Marah yang semarah-marahnya. Karena mungkin udah gak kuat lagi teriak, ya udah gertak gigi. Jadi udah yang kesel banget gitu. Ini orang udah diadilin aja masih memberitakan Injil gitu loh ya. Segampangnya kita berpikir ya. Jadi benar-benar luar biasa Stefanus ini. Nah setelah itu apa? Udah gak usah lama-lama, udah seret aja dia keluar. Nah ketika diseret, baru dia dilempari batu apa, dirajam batu dalam konsep hukum perjanjian lama ya. Nah kita mau melihat ada 2 poin mengapa kita harus meneladani seorang Stefanus ini, oke ya. Nah ini konteksnya ya. Jadi saat disidang dan saat-saat mau menjelang kematian Stefanus ya. Jadi kurang lebih respon ketika firman itu diberitakan, Injil itu diberitakan, orang-orang di situ, para hakim yang mengadili Stefanus dan orang-orang Yahudi itu menjadi marah ya. Jadi sengit ya, dan Stefanus mengadakan pembelaan, tetapi ia tetap memberitakan Injil dan menegur dosa-dosa mereka. Bayangin ya, sudah memberitakan Injil tapi juga menegur dosa-dosa mereka ya, praktek-praktek yang mereka lakukan berkaitan penyimpangan terhadap firman Tuhan. Dan dia mengatakan juga bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Kalau kita punya pisau, matanya berapa? Cuma 1 ya. Jadi searah ya. Tapi kalau pedang bermata dua itu gimana Pak Martin kira-kira? Jadi benar Pak Didit bisa cing ya. Jadi udah kayak Shaolin gitu. Udah ke kiri bisa nebas, ke kanan bisa nebas. Itu artinya pedang bermata dua. Artinya ketika Stefanus memberitakan Injil dan juga menegur dosa-dosa mereka, Stefanus juga mau mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dia percayai dan imani, dan juga dia mau beritakan kepada orang-orang di situ, itu mengena mereka, tetapi itu juga mengena kepada siapa? Si pemberita, yaitu Stefanus, bahwa dia juga harus tetap teguh dalam Injil. Bukan berarti ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan dia tidak bisa jatuh. Bukan berarti ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan di dalam konteks pengadilan agama itu, bukan berarti dia juga tidak bisa menyangkal Yesus. Bukan berarti ketika Stefanus sedang menyampaikan firman Tuhan itu, bukan berarti Stefanus juga sempurna. Amin. Tetapi Stefanus menyadari bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Jadi ketika firman itu disampaikan, firman itu mengena kepada orang yang mendengar firman itu ketika disampaikan, tetapi firman itu juga mengena kepada yang menyampaikan. Itu arti firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Nah kita lihat, buktikan. Kutipannya dari Ibrani 4 ayat 12. Boleh seorang jemaat tolong membacakan Ibrani 4 ayat 12? Silakan yang sudah ketemu.
Ibrani 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumber-sumber. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran hati kita. Amin. Terima kasih Bu Didit ya. Merinding aku dengar firman Tuhan ini. Karena apa? Ini nggak main-main ya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia sanggup memisahkan apa? Tubuh dari roh, jiwa dari tubuh, bahkan masuk sampai ke sumsum tulang. Waduh. Artinya apa? Tidak ada yang dapat melawan firman Tuhan. Bahkan orang itu sehebat apapun statusnya, jabatannya, ketika firman Tuhan itu sudah menegur, itu saklek orang itu harus bertobat ketika dia salah. Dan dia juga harus berbalik kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang kebal dengan teguran firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita udah ditegur, kita meresponnya dengan marah atau dengan tidak mengindahkan? Ya, urusanmu dengan Tuhan. Yang penting firman Tuhan sudah diberitakan dan itu mengena di hati kita, ya kita harus merespon dengan pertobatan. Nah, kita mau melihat responnya apa ketika firman Tuhan diberitakan, ya. Ini baru konteks ya, belum poin khotbah ini ya. Oke, next. Nah, ini poin pertama ya, kita masuk ya. Nah, ketika firman Tuhan diberitakan, kita harus mengikuti teladan iman. Poin 1 yaitu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetap taat kepada firman Allah. Sekali lagi, tetap taat kepada firman Allah. Nah, ada di ayat 54 ya. Saya akan bacakan. Tetapi ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Nah, jadi ketika Stefanus memberitakan firman Allah, para penatua-penatua, para anggota dan majelis agama itu mendengar, merespon dengan sebuah gertakan gigi. Berarti kata tertusuk di sini ada dua makna, ya, exegesisnya ada dua makna kata tertusuk di sini ketika seseorang mendengar firman Tuhan. Nah, kata tertusuk yang pertama itu berbicara ketika firman itu diberitakan, dia bertobat. Sama-sama ketika firman didengar, saya bertobat. 1, 2, 3. Nah, ini respon pertama, tertusuk yang pertama. Jadi ketika firman itu diberitakan oleh Stefanus, ada banyak orang di ruangan itu tertusuk hatinya, ya. Nah, tertusuk yang pertama ini berbicara hal yang positif. Tertusuk yang pertama ini berbicara tentang ketika firman itu didengar, firman itu menegur dosa-dosa orang tersebut, orang itu tertusuk hatinya dan dia bertobat, ya. Dia bertobat sungguh-sungguh dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Coba kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 37. Boleh seorang jemaat membacakan, tolong. Kisah Rasul 2 ayat 37. Kisah para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Iya, jadi ini konteksnya jelas ya. Rasul Petrus sedang berkhotbah di Serambi Salomo. Dan di situ Rasul Petrus mengingatkan dan menyampaikan firman Tuhan di dalam penyampaian khotbahnya. Dia mengingatkan bahwa kalau tidak percaya kepada Yesus, orang Nazaret yang disalib itu, kamu akan dihukum. Nah, setelah itu respon orang, nah ini responnya ya, yang pertama, tertusuk yang pertama ini Kisah Rasul 2 ayat 37, dia merespon dengan apa? Dia terharu kepada khotbah Petrus dan dia merespon dengan apa? Apa yang harus kami perbuat, ya? Lalu di situ ayat 38 Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu masing-masing dibaptis. Nah, ini sama seperti dalam Kisah Rasul tadi 7 ayat 54 ya. Bagaimana ketika firman itu diberitakan, orang tertusuk hatinya. Ya, tertusuk yang pertama ini berbicara bertobat. Diingatkan dosa-dosanya, diingatkan akan hukuman Tuhan, maka orang itu
bertobat. Ya, artinya tertusuk ya. Artinya bertobat. Nah, yang kedua, ketika firman diberitakan, karena orang itu merespon juga dengan sesuatu yang berbeda. Nah, ini kata tertusuk dari ayat 54 itu, yaitu tertusuk yang dimana dalam arti marah. Tertusuk dalam arti marah. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Nah, ya, tertusuk dalam arti marah yaitu terjadi dalam Kisah Rasul 5 ayat 33. Coba kita buka Kisah Rasul 5 ayat 33. Boleh seorang jemaat kalau membacakan? Kisah Rasul 5 ayat 33, demikian firman Tuhan. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, makasih Pak Martin ya. Jadi ini para rasul ya, Petrus konteksnya lagi ya, dan juga Andreas ya ketika melayani, dan ketika Rasul Petrus sudah menegur Ananias dan Safira ya berkaitan dengan mereka tidak jujur di dalam penjualan tanah. Ya, di sini para orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat mulai gak senang dengan pelayanan rasul-rasul itu. Nah, ketika firman itu diberitakan, mereka merespon dengan tertusuk ya, mereka tertusuk ya ketika diberitakan. Tetapi tertusuk yang kedua ini berbicara tertusuk yang marah. Nah, ketika marah, dia bermaksud untuk apa? Membunuh rasul. Nah, kalau dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 tadi, tertusuk hatinya ketika mendengar firman Tuhan, responnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, marah dan menyeret Stefanus keluar dan melempari Stefanus dengan batu. Dan pada akhirnya ayat 60 berkata apa? Stefanus mati. Sama nggak dengan yang Kisah Rasul 5 ayat 33 tadi? Sama. Tapi hanya bedanya baru niat untuk membunuh ya kalau yang Kisah Rasul 5 ayat 33. Kalau yang Kisah Rasul 7 ayat 54 sudah merespon dengan marah dan akhirnya sampai membunuh. Ya, walaupun memang nanti di konteks itu ayat Kisah Rasul 5 ayat 33 dan seterusnya memang rencana untuk membunuh rasul itu diwujud nyatakan ya. Nah, jadi ini yang terjadi ketika kita mau meneladani teladan iman, maka yang pertama kita harus meneladani dari Stefanus, seorang tokoh Stefanus yang dimana dia tetap taat kepada firman Tuhan. Nah, tetap taat kepada firman Tuhan itu secara eksegesisnya dia harus merespon firman Tuhan dari hal ini ya. Tertusuk hatinya ketika mendengar firman Tuhan lalu bertobat. Nah, kalau tertusuk hatinya merespon dengan firman Tuhan dengan marah, berarti itu belum bertobat. Oke, sekarang kita baca lagi Kisah Rasul 7 ayat 54 sekali lagi. Saya akan bacakan Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi merespon dengan sesuatu yang marah, bahkan sampai akhirnya dia membunuh Stefanus. Nah, jadi ini yang seharusnya kita pilih. Ada sebuah pertanyaan nih. Yang mana yang sering menjadi reaksi saudara pada waktu saat mendengar firman Tuhan? Yang mana? Tertusuk yang bertobat. Amin ya. Amin ya. Kalau itu benar ya harus kita lakukan, kita imani. Berarti kita apa? Mau menjadi teladan iman. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita tertusuk tapi terus kita marah, wah itu berarti respon yang tidak meneladani seorang teladan iman. Ya, jadi kita harus merespon dengan tertusuk dan bertobat. Amin. Amin. Oke ya, itu poin 1 ya. Oke, next. Penerapannya kita baca. Kita buka Yakobus 1 ayat 19. Oh, di sini ada ya. Yuk, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah ini, setiap orang berkata cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih,
Ingatlah hal ini, setiap orang dapat cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Ya, siap untuk menerapkan penerapan dari poin 1 ini? Waduh, aminnya kok kecil ya. Siap untuk menerapkan dari poin 1 ini? Amin. Ya. Karena kita untuk dilatih tidak marah-marah dan tidak cepat marah-marah itu justru ada orang yang Tuhan sengaja tempatkan supaya kita marah-marah. Tujuannya apa? Ya supaya ada ukuran. Nah, kalau ditempatkan orang ini nggak marah, ya berarti aman ya, melewati ya, proses sabarnya udah melewati. Nanti dikirim lagi Tuhan orang yang kayak gini. Supaya apa? Kita benar-benar teruji tidak marah-marah ya, tidak marah-marah. Oke, kita harus sabar. Oke, ini poin 1 ya. Poin 2 sekarang. Kita baca poin 2, 1, 2, 3. Tetap memandang kepada Tuhan. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Tetap memandang kepada Tuhan. Ini poin kedua yang harus kita lakukan untuk kita menjadi teladan iman ya. Tetap memandang kepada Tuhan. Kita balik Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai 56. Saya akan bacakan buat jemaat semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, bernama Saulus. Oke, cukup ya sampai di 56 ya. Nah, jadi di sini Stefanus ketika dia mau mati, dia melihat ke langit, ya, langit terbuka. Nah, langit terbuka ini dalam terjemahan para teolog itu mengatakan Stefanus itu benar-benar melihat Tuhan Yesus dan ketritunggalan Allah itu terlihat jelas oleh Stefanus. Tetapi berdiri seorang anak Allah berdiri melihat sungguh lalu katanya sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, di sebelah kanan Allah ini anak manusia yang berdiri duduk di sebelah kanan Allah ini bukan berarti disesamakan jajar ya. Bukan secara harafiahnya tuh saya duduk nih misalnya ya di sini gitu ya. Amin ya Mbak. Supaya ngerti ilustrasinya. Saya duduk ya, terus sebelahnya duduk lagi. Bukan itu arti duduk di sebelah kanan Allah. Artinya itu menjelaskan bahwa hakikat dan keberadaan Allah Tritunggal itu sama. Jadi tidak ada Allah Bapa lebih tinggi, Allah Anak di bawahnya, Allah Roh Kudus di bawahnya lagi, bukan ya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan mengartikan secara posisi struktural, bukan, tetapi hakikat. Ya, kesamaan ya. Jadi tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah ataupun lebih kurang ataupun lebih tinggi, tidak ya, tetapi satu hakikat Allah Tritunggal. Nah, dilihat dan dilihat oleh Stefanus malaikat-malaikatnya, tetapi banyak orang di situ yang tidak melihat. Karena sebelumnya dikatakan ayat sebelumnya Stefanus penuh dengan apa? Betul, penuh dengan roh. Dan ketika penuh dengan roh di sini banyak orang-orang karismatik menyudutkan bahwa penuh dengan roh ini Stefanus berbahasa roh. Tetapi saya melihat eksegesis dari bahasa aslinya dia penuh dengan roh di sini, bukan berbahasa roh. Tetapi benar-benar dia dipimpin oleh roh untuk menyampaikan firman Tuhan itu sebelum dia sampai akhirnya diseret dan dilempari batu. Dia menyampaikan itu dengan tuntunan Roh Kudus di depan sidang pengadilan agama itu. Dan ketika dia keluar, Roh Kudus benar-benar sedang mau mempersiapkan jalan untuk dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, Stefanus ini tidak berbahasa roh, tetapi dia dipenuhi Roh Kudus. Loh, kok bisa Pak Pendeta, Pak Gembala? Ya bisa. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Lalu gimana kita bisa melihat dipenuhi Roh Kudus? Ya ketika kita mau melakukan dosa, ada suara yang mengingatkan kita, jangan Henry,
jangan, itu dosa, jangan kamu lakukan. Nah, itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Dan kalau kita melawan bisa nggak? Bisa. Alah, suara Roh Kudus apaan? Penting aku mau enak. Bisa nggak? Bisa. Akhirnya curi itu jamu sebelah tetangga yang lagi merah corona ya. Ya. Nggak kelihatan ini, ambillah, apalagi aku lagi pengen nih gitu ya. Tapi ketika Roh Kudus bilang, jangan Pak Martin, jangan Pak Henry, itu kamu dosa. Kita abaikan, berarti kita mengabaikan Roh Kudus. Kita tidak dipenuhi Roh Kudus ya, kita mengabaikan Roh Kudus. Nah, ini Stefanus dipenuhi Roh Kudus, bukan dia berbahasa roh, tetapi dia benar-benar dipenuhi Roh Kudus, yang dimana dia dituntun, disertai oleh Roh Kudus, dan dia melihat ke langit betapa luar biasanya Allah yang dia sembah, Allah yang dia beritakan, Allah yang dia imani itu terjadi sesuatu yang sangat nyata dan sangat real. Nah, lalu kita tarik poin 2 ini dalam konteks masa kini. Apa? Ya, dia benar-benar dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menatap ke langit, menunjukkan pandangannya kepada Allah. Ya, nah kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, itu ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang berat, ketika kita sedang mengalami sebuah ujian iman yang berat, apakah kita tetap mau memandang kepada Tuhan atau kita lebih condong memandang kepada dunia? Kelihatannya kalau untuk memandang kepada Tuhan, waduh, terlalu rohani banget ya. Tapi ya sebisa mungkin kita harus pandang Tuhan, karena kalau kita nggak mandang Tuhan, kita banyak kecewa dan dikecewakan ya kalau kita memandang manusia. Apalagi kita memandang dunia yang tidak pasti ini. Ya. Hari ini harga telur 27 per kilo. 2 hari ke depan sudah 30.000. Terus seminggu lagi udah 30.000. Saya kaget ya, nggak pernah beli telur, lagi dan pengen telur Hansen saya beli, wow udah 31.000. Entar turun lagi, entar naik lagi ya. Jadi nggak pasti dunia ya. Banyak mengecewakan kita, terutama banyak mengecewakan mama. Ya, Bapak Martin pusing ini yang setiap hari jualan ya, atur strategi ya, apanya yang harus kurangin, ditambahin ini supaya bisa masuk harganya ya. Nah, itu kita nggak pasti, tetapi mari kita meneladani Stefanus. Dia seorang tokoh iman yang luar biasa, dan dia ketika menghadapi pergumulan dia menatap kepada Tuhan, dan bahkan saat dia mau menghadapi kematiannya pun dia menatap kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita sedang mengalami pergumulan berat, walaupun itu mungkin sampai kita mau mati, yuk yang kita tatap, yang kita pandang adalah Tuhan. Wah, ini obat dari segala obat yang manjur. Kalau kita menatap masalah, kita menatap orang, kita menatap dunia, ya udah kita akan lemah. Tapi kalau kita menatap Tuhan, sekalipun kita lemah dan kita sepertinya mau mati, Tuhan kuatkan. Amin. Amin. Nah, inilah yang harusnya kita tunjukkan supaya kita sungguh-sungguh imannya diteguhkan, dikuatkan, bahkan ketika sedang mengalami ketakutan pun kita akan terus menjadi kuat. Tolehlah Tuhan Yesus. Amin. Jangan toleh dapur di belakang ataupun toleh suamimu ataupun istrimu. Ya boleh noleh sih sebentar ya, tapi jangan maksudnya noleh di sini mengandalkan ya. Jangan. Tetapi harus menoleh kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Bahkan Stefanus luar biasa ya. Ketika dia mau mati pun dia nggak mengandalkan yang lain. Dan pada waktu dia mau dirajam batu ini Saulus hadir di situ ya. Jadi Saulus ini adalah cikal bakal nanti akan meneruskan Stefanus ya. Jadi ini cikal bakalnya yang akan meneruskan Stefanus ya, Saulus ya. Bahkan jubahnya itu ditanggalkan dan ternyata mungkin dilempar terus kena Saulus ini ya. Nah, baru Saulus menganiaya anak Tuhan. Salah satunya provokatornya Saulus nih. Ya, Stefanus bisa ditangkap, bisa diadili dan sampai dirajam batu. Salah satunya provokatornya si Saulus. Nah, mulai dari itu menyimbolkan jubah itu menyimbolkan bahwa Saulus nanti yang akan menggantikan Stefanus, dan itu terbukti. Ya, terbukti. Ya. Saulus bahkan lebih parah dari Stefanus
Stefanus, ya. Dia sudah berkali-kali memberitakan Injil, berkali-kali juga di Raja Batu. Stefanus sekali di Raja Batu langsung pulang ke rumah bapak, ya. Rasul Saulus berkali-kali di Raja Batu, ya. Tapi dia masih belum diizinkan Tuhan pulang ke rumah bapak. Masih terus diizinkan Tuhan untuk memberitakan Injil, ya. Nah, mari kita meneladani tokoh iman seorang Stefanus, ya. Mari kita buka Kejadian 37 ayat 33. Nah, ini respon kita seharusnya memandang, ya. Terkadang kita memandang kepada ketakutan. Nah, ini contoh-contoh yang terjadi. Yuk, kita buka Kejadian 37 ayat 35 sampai 33 sampai 35. Salah seorang jemaat bacakan itu, dan salah seorang jemaat lagi tolong membacakan Matius 2 ayat 18 untuk kita bisa mengambil beberapa contoh teks ayat Alkitab supaya memperkuat poin 2 ini. Silakan dari Kejadian 37 ayat 33 sampai 35 dulu. Kejadian 33 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini juga anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung kepada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak hiburan hidupku. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Oke, makasih Pak Didit, ya. Jadi ini ayat pertama ini berbicara apa? Fokusnya si Ishak kepada Yusuf, anaknya yang dia kasih, ya. Dan fokusnya kepada anaknya terus, ya. Dia berfokus kepada masalahnya terus. Dia tidak berfokus seperti Stefanus, ya, yang memandang kepada Tuhan, tetapi dia memandang kepada anaknya atau masalahnya. Masalah anaknya apa? Diterkam binatang buas, ya. Gimana itu kira-kira? Waduh, anak yang dikasihi, yang sangat disayangi, ya, namanya orang tua punya anak berapa? 12. Ya jujur ya bagi orang tua. Neng anaknya rolas ki sayang karo sing ndi. Kalau anaknya 12 lebih sayang pada yang mana, ya? Biasanya ya ada lah, ya, itu rahasia orang tua katanya. Ya mudah-mudahan sih kalau adil semua sebagai orang tua, puji Tuhan. Tetapi faktanya tidak mungkin semua bisa adil, ya. Pasti ada yang dikasihi oleh orang tua, ya. Dari 12 anak. Nah, salah satunya yang paling sangat dikasihi adalah Yusuf. Yusuf anak berapa? Anak terakhir, anak yang paling bontot. Jadi 11 saudaranya itu kakak-kakaknya semua, ya. Dan ketika dia disayang sama bapaknya, wah, anak-anak yang lain iri. Karena orang Yahudi kalau anak itu sudah disayang oleh bapaknya, otomatis hak kesulungan, hak semuanya itu akan jatuh kepada anak yang disayang bapaknya. Kalau kata orang Batak itu anak pangoaran, ya pasti mamora, ya. Ya opung, ya. Anak pangoaran, ya. Nah, makasih koreksinya, Pak. Karena saya bukan orang Batak. Anak panggoaran, ya. Nah, anak pertama itu, ya. Jadi semuanya akan jatuh ke dia, ya. Pokoknya dia yang paling duluan, apalagi laki-laki, ya. Itu sama dengan ya, dimulai dari orang Yahudi, ya, dan orang Yahudi sampai dilanjutkan beberapa orang suku di seluruh dunia, ya, seperti itu, ya. Jadi anak yang paling kesayang, wah, gimana caranya nih, harus disingkirkan si Yusuf. Nah, caranya apa? Dimasukkan ke sumur, tapi dia dibilang ke bapaknya dimakan binatang buas. Karena kalau sampai dibunuh, kalau suatu saat Yusuf ini jadi orang sukses, dia ikut kecipratan kakak-kakaknya, kan? Nah, makanya jangan dibunuh. Kurang ajar ini kakak-kakaknya Yusuf, ya. Udah mau menghilangkan, mau melenyapkan, tapi isi pikir enaknya gitu, ya. Masih pikir ada keuntungan nantinya, ya. Aduh, kurang ajar ini, ya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam sumur. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur, infonya ke bapaknya, wah, dimakan binatang buas. Lalu si Ishak ngapain? Merespon dengan sedih hati, bahkan berhari-hari tidak makan, ya, dan mengenakan kain kabung. Nah, orang Yahudi itu gitu, kalau kehilangan istri, anak yang sangat dikasih, dia pasti mengenakan kain kabung, dan kain kabung ini biasanya warna hitam. Dan makanya sampai sekarang rata-rata orang di seluruh dunia kalau melayat warna hitam itu dari situ, ya.
Dari situ akarnya, akal asal mulanya. Terus dan biasanya kalau yang benar-benar berkabung ini dahsyat, dia sampai duduk di atas abu. Jadi mengenakan pakaian kabung dan sampai duduk di atas abu. Arti abu itu apa sih? Ya udah nggak ada harapan. Abu itu kan kalau ditumpangin udah lenyap gitu aja kan. Nah, jadi itu menyimbolkan itu. Jadi udah pakai kain kabung warna hitam, kain kabung itu, terus dia duduk di atas abu dan dia tidak makan. Artinya puasa menyesali kejadian itu. Kenapa saya nggak ikut sama anak saya? Kalau saya ikut dampingi kan anak saya nggak seperti ini, nggak dimakan binatang buas. Ya padahal itu siasat kakak-kakaknya untuk menyediakan Yusuf. Nah akhirnya karena Ishak berfokus kepada masalah kepada anaknya, ya udah dia nggak memandang kepada Tuhan. Harusnya kan kalau dia berfokusnya kepada Tuhan, dia bilang apa? Ya kalau Tuhan sudah mengambil dengan cara dimatangkan binatang buas, ya saya menerima dengan penuh hati legowo. Tapi kalaupun tidak, Tuhan juga berkuasa bisa mengeluarkan Yusuf lagi dari binatang buas itu, ya kan? Bisa nggak? Bisa, jangan ragu-ragu Bapak. Bisa ya, karena Tuhan mengatuk mulut singa yang sedang lapar. Daniel mau diterkam aja, singa itu nggak jadi makan. Apalagi hanya sekedar dimakan binatang buas yang dimana dia mungkin sebelumnya binatang itu sudah makan makanan yang lain sebelum makan si Yusuf ya. Dan kalaupun benar-benar dimakan, bisa nggak Tuhan hadirkan kembali Yusuf? Bisa, sangat bisa ya. Harusnya itu ya respon si Ishak. Tapi ternyata respon si Ishak memandang kepada masalah. Nah terus yang selanjutnya Matius 2 ayat 18 supaya balance antara PL dengan PB. Saya ambil contoh teks Alkitabnya. Matius 2 ayat 18, silakan. Mungkin Bu Citra udah ketemu. Soalnya serius banget. Sahabat 2 ayat 18. Matius 2 ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan tatap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ya, fokus ya kepada siapa? Anaknya yang meninggal ya. Dan ini kematian yang sangat-sangat mengerikan ya, karena ini peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Mesias, raja di atas segala raja. Herodes nggak mau tersaingi, Herodes nggak mau digantikan posisinya oleh raja di atas segala raja yang barusan didengar informasinya dari siapa? Orang-orang Majus. Ya. Dan Herodes diapusi. Herodes dibohongi oleh orang-orang Majus ya. Sebenarnya bukan dibohongi sih, ada hikmat Tuhan ya. Orang Majus itu tidak boleh lagi lewat jalan yang sama, tetapi disuruh Tuhan, malaikat Tuhan berbicara pada orang Majus melalui mimpi supaya lewat jalan yang berbeda. Dan betul dia mengikuti apa kata malaikat. Dan akhirnya orang Majus berjalan lewat jalan yang berbeda. Dan Herodes tidak melihat lagi orang Majus ini kembali. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, oh saya dibohongi ini sama orang Majus. Dan akhirnya karena infonya ini anak baru lahir dan laki-laki, ya Herodes kan belum punya gambaran. Kira-kira rambutnya ini keliting atau apa, kulitnya gimana kan nggak ngerti Herodes. Herodes patokannya apa? Anak baru lahir, laki-laki, itu saja yang dia tahu. Ya udah, semua dan lainnya di mana? Di Bethlehem, jelas ya, lokasi udah jelas, ciri-cirinya anak laki-laki dan baru lahir. Oh udah nih, berarti 2 tahun ke bawah harus saya bunuh semua. Tak peduli siapapun orang tuanya, apapun status sosial. Dan betul itu dilakukan oleh Raja Herodes. Bayangkan gimana seorang ibu nggak nangisnya bukan main, dan terdengarlah jeritan nangisan di Rama. Wah itu pokoknya peristiwa itu mungkin nggak bisa kita lagi tenang. Kenapa? Sini nangis rumah ini sudah nangis lagi, sana nangis lagi. Waduh, benar-benar semuanya ibu-ibu nangis ya, karena kehilangan anaknya. Dan fokus Rahel juga kepada anaknya dan tidak kepada Tuhan. Ya, harusnya berpikir juga, melihat kepada Tuhan. Oh ternyata Tuhan izinkan masalah ini terjadi supaya saya seperti ini. Oh Tuhan izinkan saya terjadi masalah ini supaya saya seperti ini. Oh Tuhan izinkan supaya ini terjadi supaya saya bertobat dan ini dan itu. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan malah sebaliknya. Amin. Tetapi masalahnya kita manusia sering merespon yang
salah, merespon yang tidak seharusnya. Tetapi mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ini, kita harus merespon dan memandang kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita harus melihat Yesus ya. Kita harus melihat kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada masalah yang ada. Ya. Oke, dan mari ini bukan berlangsung sehari 2 hari atau peristiwa tahun lalu dan tahun ini enggak. Bisa jadi peristiwa tahun ini lebih parah Tuhan izinkan. Amin. Tapi mari kita tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya sekalipun kita agak berat ya ketika kepada Tuhan, karena Tuhan adanya di atas ya, kita di bawah ya. Terkadang kepala kita ini untuk kita ngangkat susah ya. Kita lebih seneng nengok ke bawah. Ya. 100.000. Apalagi ada uang 100.000 di jalan ya, Pak Martin ya. Tapi pernah Pak Martin nemuin uang 100.000? Oh. Saya udah pernah Pak Martin. Saya tengok-tengok nggak ada orang yang balik lagi. Biasanya kalau saya nemuin kopi, sendal, ada yang balik lagi Pak Joko. Tapi ini uang 100.000 nggak ada yang balik lagi. Padahal saya agak lama di situ sambil tengok-tengok. Nggak ada yang balik lagi, berarti berkat Tuhan ya Pak. Akhirnya bisa untuk beli kacamata Hansen supaya nggak debu ya. Terus sama beli es kelapa hijau. Lalu gak ada yang balik lagi, saya tunggu ya. Jadi mungkin pas orang kebanyakan duit, ngitung duit kabur kali Pak. Oke ya. Jadi mari kita memandang kepada Tuhan. Amin. Dan kita harus sungguh-sungguh benar-benar harus memandang pada Tuhan. Terus menerus ya, bukan sehari 2 hari. Oh masalah ini sudah lewat, aku udah memandang pada Tuhan, berarti selesai. No, tidak. Terus. Amin. Makanya saya ada suatu peristiwa pernah pas pulang ke Lampung, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya, waktu saya cuti itu yang sempat kejadian Acen masuk kolong mobil itu. Nah itu saya pas landing itu saya nemuin dompet isinya uang dolaran Amerika sama ratusan merah semua. Nah terus saya kasih ke petugas bandara. Nah petugas bandara, Pak ini kalau nggak ada identitas KTP Bapak yang ditahan sama saya nggak berani. Waduh gimana? Akhirnya saya tunggu akhirnya orangnya nelpon dan ya udah iya Pak saya nitipin ke petugas bandara. Tapi ini saya ada di sini jadi nanti bisa bareng-bareng saya. Udah ngambil, ya udah. Terus akhirnya dia bilang makasih Pak. Dia sama-sama Pak. Dan dia mau terbang ke Singapura ya. Dan di situ ya jujur saya sama itu kok nggak ada kasih nih. Soalnya banyak banget gitu ya nilainya gitu ya. Saya memandang kepada itu ya. Ini ilustrasi loh ya. Manusia dia. Kalau pas si Mawar itu masuk kebangetan banget kau ini. Mana udah kau temukan dompet lu. Kamu kasih. Ya terkadang kita gitu ya sebagai manusia ya. Tapi mari kita harus memandang kepada Tuhan. Ya Pak Martin ya. Jangan memandang kepada dompet. Sekalipun isinya dolar dan uang ratusan ribu rupiah ya. Kadang kita kecewa kalau memandang itu Pak Martin, Bapak Ibu. Tapi mari kita mau sama-sama memandang. Amin. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami dan hamba-Mu. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna. Kami tahu Tuhan kami banyak kelemahan, kekurangan, apalagi hamba-Mu ini. Tetapi Tuhan satu hal, kami mau mengikuti Stefanus, seorang tokoh dalam perjanjian baru, tokoh iman yang sangat luar biasa. Bahkan karena luar biasanya imannya, dia sampai mati menjadi martir Kristus dengan cara dirajam batu. Tuhan mampukan kami untuk kami meneladani iman dari Stefanus yang sampai mempertahankan imannya sampai garis akhir. Dan dia melihat kemuliaan Allah, langit terbuka, menerima rohnya. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus yang sedang menyambut dia,
Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka yang merajal aku dengan batu. Hal yang senada juga diucapkan Tuhan Yesus ketika dia mau disalib, dan saat paku yang pertama itu menembus tangannya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus meneladani Engkau ya Allah sebagai Tuhan yang telah lahir, yang telah melayani di dunia, dan yang telah mati, rela mati di atas kayu salib, dan yang telah naik ke surga, bangkit dari kematian dan telah naik ke surga. Teladan itulah yang dipegang oleh Stefanus sampai di masa di mana dia ditangkap dan dia dihukum dengan raja batu. Dia mengatakan ucapan yang sama persis seperti yang Yesus katakan. Mungkin kami tidak akan persis juga seperti Stefanus, tetapi paling tidak kami mampu mempertahankan iman kami sampai garis akhir ya Tuhan. Karena kami mau meneladani Stefanus dari segi imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tidak peduli dengan cara matinya, dengan cara seperti apa, tetapi yang paling terpenting adalah tetap pertahankan iman sampai garis akhir. Mau engkau sedang berjalan kerja, engkau Tuhan panggil. Ketika engkau sedang naik pesawat, Tuhan panggil. Ketika engkau sedang berjalan, Tuhan panggil. Bahkan ketika engkau sedang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan panggil. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting ketika engkau hidup, engkau mempertahankan imanmu sampai garis akhir. Bapa, meteraikan firman ini dalam hati hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami sungguh-sungguh meneladani teladan iman, bukan hanya sekedar teori, tetapi sungguh-sungguh dalam hal praktek. Kami pegang iman kami untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus sampai garis akhir. Tuhan yang melihat hati kami, Tuhan yang melihat isi hati kami, dan Tuhan yang melihat iman kami, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya mau menantang Bapak Ibu Saudara untuk mau saya doakan, khususnya dalam hal iman. Ketika mungkin Bapak Ibu lemah imannya, ketika mungkin Bapak Ibu mulai goyah imannya, atau mungkin Bapak Ibu mulai beralih imannya, saya akan doakan, silakan taruh tangan kananmu di dada, atau minta penambahan iman dari Tuhan. Silakan taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada. Saya akan berdoa. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Jangan toleh kiri dan kanan. Bapak Ibu yang berurusan dengan Tuhan. Tuhan, aku minta ditambahkan imannya untuk aku bisa kuat menjadi teladan bagi suamiku. Tuhan, mintakan aku tambahkan kuat imannya untuk aku bisa menghadapi godaan dunia yang akan menyeret aku ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mari taruh tanganmu di dada. Saya akan mendoakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang rindu sungguh-sungguh mau minta ditambahkan iman. Saya masih beri waktu kesempatan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Ini waktu kesempatan yang terbaik. Untuk Bapak Ibu terus diteguhkan dalam hal iman. Bahkan Bapak Ibu bisa menjadi saksi Kristus kepada mereka yang belum beriman kepada Tuhan Yesus. Melalui teladan iman dari Bapak Ibu menjadi kesaksian bagi mereka. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, jika ada lagi. Baik, saya akan berdoa.
Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau melihat, setelah mendengar firman Tuhan, Engkau kiranya melihat, dan kami percaya Engkau melihat saat ini setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman dan mereka mengambil respon dan menaruh tangan kanan mereka di dada. Untuk mereka mengambil sebuah respon untuk dikuatkan imannya, untuk diteguhkan dan semakin diteguhkan imannya, untuk menghadapi setiap godaan dari dunia, untuk menghadapi setiap tantangan dari dunia, untuk menghadapi setiap pengajaran-pengajaran yang sesat dari dunia ini. Supaya Tuhan tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tambahkan iman kepada setiap jemaat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Dan berkati juga agar setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang merespon dengan menaruh tangan kanan di dada, mereka menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, baik di dalam perjalanan, baik sedang di tempat umum, baik sedang di dalam kendaraan umum, baik sedang di dalam rumah makan atau restoran ataupun di manapun berada. Jemaat-Mu menjadi saksi dan teladan iman bagi mereka yang melihat setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan di dadanya. Ini menjadi wujud respon kami, dan tindakan iman itu harus dibuktikan dan bukan hanya teori. Mampukan setiap jemaat-Mu yang menaruh tangan kanan di dada, mereka terus menerus memandang kepada Tuhan, terus menerus menghadapkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat teladan mau menjelang ajal pun mereka tetap memandang kepada Tuhan. Meneraikan firman ini, setiap jemaat-Mu yang berkomitmen menaruh tangan kanan mereka di dada. Bagi yang tidak menaruh tangan kanan di dada, juga Tuhan melihat, merespon, dan Tuhan meneguhkan